Baik, kita mulai. Jadi uji normalitas distribusi populasi dan homogenitas varian topik kali ini. Dan persyaratan asumsi analisis riset atau penelitian eksperimental ya. Bukan yang lain ini. Karena ada di skripsi-skripsi yang lain regresi kok pakai homogenitas gitu ya. Padahal tidak. Dan normalitasnya juga normalitas residu di regresi, itu bukan normalitas dari populasi data. Nah, persyaratan analisis riset eksperimental parametrik, terutama parametrik ini, ya, kenapa? Karena sampai saat ini riset kuantitatif penggunaan statistika parametrik masih tetap menjadi prioritas utama. Penggunaan statistika non-parametrik dilakukan apabila terdapat persyaratan analisis dengan statistika parametrik ada yang tidak terpenuhi. Dalam beberapa literatur, istilah persyaratan analisis tidak ada. Istilah yang dikemukakan adalah asumsi analisis. Ya, atau istilah uji tidak ada uji asumsi. Atau dengan menggunakan uji asumsi. Nah, padahal jika mencermati istilah asumsi, mestinya tidak ada uji asumsi. Hal tersebut karena makna dari asumsi sendiri adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya tanpa perlu pembuktian. Nah, memang di teori atau teori itu, suatu teori dibangun berdasarkan asumsi. Nah, apabila akan mempraktekkan teori tersebut, maka asumsi pada teori menjadi persyaratan. Dengan demikian, untuk melakukan analisis dengan statistika parametrik, ada dua pilihan tentang persyaratannya, analisisnya. Yaitu diasumsikan terpenuhi, tidak perlu diuji, atau diuji terpenuhi atau tidaknya. Jika diasumsikan, sebaiknya diberikan argumentasi atau alasan, baik secara teoretik maupun logika. Nah, persyaratan atau asumsi untuk menguji efektivitas sebuah perlakuan, contohnya di statistik biasanya di buku-buku statistik diberi judul uji beda. Saya menggunakan istilah menguji efektivitas sebuah perlakuan karena ujung-ujungnya nanti akan menentukan maknanya efektif atau tidak. Itu. Riset atau penelitian seperti ini cukup menggunakan satu kelompok karena ini satu perlakuan. Persyaratan analisis statistik dengan statistika parametrik yang disyaratkan, sampel diambil secara random. Intinya diundi. Kecuali dalam hal tertentu bisa dengan by accident. Sampel diambil dari populasi. Data penelitian yang berdistribusi normal. Jadi data populasinya yang berdistribusi normal, bukan data sampelnya. Lalu apabila lebih dari dua kelompok, maka varian data kelompok populasi bersifat homogen. Ya, relatif sama. Ya. Lalu berikutnya, persyaratan untuk uji perbedaan rata atau proporsi dari minimal dua kelompok yang berlainan atau kelompok independen. Ya. Yang pertama sama, yaitu sampel ini syaratnya harus diambil secara random atau diundi. Nah, masalah teknik pengundian sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Varian dua atau lebih data kelompok populasi bersifat homogen atau seragam ya. Untuk analisis varian dua jalan, ya, ANA dua jalan, syarat lainnya adalah bahwa setiap sel tidak boleh kosong, harus ada datanya. Minimal memuat 3 data yang variatif, supaya ada variannya. Kalau tidak variatif, nanti tidak ada variannya. Nah,
Kemudian untuk meyakinkan bahwa persyaratan asumsi analisis dengan statistika parametrik terpenuhi dalam skripsi misalnya. Nah, untuk persyaratan bahwa sampel diambil secara random, cara meyakinkannya adalah dengan cara melaksanakan dengan sungguh-sungguh, yakni melakukan pengundian terhadap ruang sampel. Dan proses langkah demi langkah dari pengambilan sampel dipaparkan secara jelas, dituliskan gitu ya. Berikutnya, untuk persyaratan sampel diambil populasi yang berdistribusi normal ada dua cara. Yang pertama, mengasumsikan. Jadi tidak diuji ya. Mengasumsikan bahwa populasi riset berdistribusi normal. Ini terutama jika besar sampel lebih dari 30. Jadi tidak perlu membuktikan normalitas distribusi populasi, namun cukup mengasumsikan dengan satu alasan teoretik maupun empirik. Misal menurut teorema limit pusat atau menurut hasil riset artikel hasil risetnya siapa gitu ya. Lalu menguji normalitas distribusi populasi ada beberapa teknik, diantaranya teknik sirkuit kuadrat, teknik Kolmogorov-Smirnov, dan teknik Lilliefors. Ya, ada lagi yang lain, termasuk nanti kalau menggunakan SPSS ada teknik-teknik lain ya. Nah, untuk persyaratan pada bahwa varian dua atau lebih kelompok populasi bersifat homogen juga ada dua cara. Satu, mengasumsikan bahwa varian kelompok populasi bersifat homogen karena secara sadar, secara nalar, relatif homogen. Misalnya sifat benda fisik, keuangan, ya, dan lain-lain. Seperti misalnya mau meneliti kadar karbohidrat pada beras, gitu ya. Maka ya itu sudah tidak perlu diuji, itu diasumsikan homogen saja. Atau sifat-sifat dari logam. Nah, logam itu besi, emas, dan sebagainya itu ya secara nalar sudah homogen. Nah, itu diasumsikan saja homogen. Yang kedua, menguji homogenitas dua atau lebih varian kelompok populasi. Ya, terutama ini kalau yang berkaitan dengan behavior atau perilaku manusia. Jadi berkaitan dengan sifat-sifat manusia, maka perlu diuji. Ya, kalau tadi kurang dari 3, enggak ya, kalau homogenitas tidak ada, diuji aja, harus diuji. Sedikit atau banyak harus diuji. Nah, ada beberapa teknik, diantaranya teknik Hartley, ya, atau dikenal uji F, teknik Bartlett, dan teknik Lefevre. Menguji normalitas distribusi populasi sekarang. Konsepnya itu adalah menguji kecocokan, goodness of fit. Apakah populasi, ya, data di populasi cocok atau data sampel cocok dengan data populasi, yaitu apakah data populasinya berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa teknik atau metode untuk menguji kecocokan. Yang pertama, teknik C kuadrat. Kedua, Kolmogorov-Smirnov. Ketiga, Lilliefors. Lalu ada Kramer von Mises criterion, Anderson-Landling, Shapiro-Wilk, AKIK Information Criterion atau AIC, dan Hosmer-Lemeshow. Nah, nanti akan disimulasikan ketiga metode yang pertama, yaitu C kuadrat, Kolmogorov-Smirnov, dan Lilliefors. Karena ini yang paling banyak digunakan. Sekarang teknik C kuadrat. Konsep uji kecocokan C kuadrat membandingkan frekuensi pada selang-selang distribusi, ini ya, dibuat distribusi histogramnya begitu, lalu dibuat poligonnya, ini poligon, ya. Jadi observasi empiris dibandingkan dengan frekuensi hipotesis atau harapan atau teoretik.
ya, dari distribusi normal. Gambarnya seperti ini. Jadi seolah-olah ini yang kurva FH, yang merah kurva FH, yang biru itu kurva dari poligon ya, dari sampel. Nah, apakah yang biru dengan yang merah ini selisihnya ini, kesalahannya, errornya bisa ditolerir atau tidak gitu. Kalau bisa ditolerir berarti sama, normal. Kalau tidak berarti tidak normal. Hipotesis statistiknya adalah H0, F0 dikurang FH sama dengan 0. Yang ini berarti populasi sama, ya, distribusi populasi sama, ya berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya yang ini, sampel bukan berasal dari distribusi normal. Yang kedua, teknik Kolmogorov-Smirnov KS dan teknik Lilliefors. Dua-duanya mempersyaratkan data berserak indonal atau rasio dan belum dikelompokkan. Ya, jadi data mentah lah gitu. Belum dibuat tabel distribusi frekuensi. Ini bisa digunakan untuk N besar maupun N kecil. Kalau C kuadrat itu syaratnya baiknya N-nya besar. Ya, lebih dari 30 lah gitu. Bahkan ratusan lebih besar lebih baik. Yang terakhir menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Ya, bukan kumulati, kumulatif. Nah, gambarnya seperti ini. Ini poligon dari distribusi kumulatif, harapan, ya, distribusi normal. Yang ini dari empiris, yang merah, balik ya. Hipotesisnya seperti ini, ya. Artinya seperti ini. Jadi dalam HA-H0 di sini, jangan dengan kalimat, tapi dengan lambang. Kalau mau diberi keterangan seperti ini. Contoh sekarang, kita simulasikan. Seorang peneliti mengambil sampel disiplin kerja karyawan sebesar N sama dengan 29 orang lah. Yang datanya atau 29 yang datanya sebagai berikut. Ini ada 29. Sekarang kita lakukan menggunakan PESTRIP. Ya, silahkan dipersiapkan PESTRIP-nya. Jalankan PESTRIP-nya. Lalu pastikan tampilan pada menu utama. Jadi kalau dijalankan PESTRIP ternyata bukan pada menu utama, maka bisa dicari di klik menu utama, nanti akan masuk ke menu utama. Dari menu utama, klik uji persyaratan. Ya, di sebelah kiri paling bawah. Ya, ini. Lalu pada sisi kiri ada uji normalitas distribusi. Klik salah satu metode. Misal sekarang adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Lalu isi nama variabel dengan disiplin kerja. Isi simbol dengan Y atau yang lain. Ya, misalnya disiplin kerja dengan DK gitu ya. Boleh. Yang jelas kan di variabel itu sebaiknya tidak ada spasi gitu ya, sebaiknya. Pastikan pada kolom Y, ya, dilihat di kolom Y tidak ada data. Ya, mungkin ini ada bekas analisis yang lalu close, di save. Harusnya kan kalau programnya close, don't save. Nah, setelah terhapus, ya, blok data pada kolom Y atau diisikan, ya, diisikan data pada kolom Y dulu. Ya. Kalau ada, jika ada data, maka blok kolom Y ini, tadi data kolom Y lalu delete. Lalu kemudian di kotak besar sampel isi dengan 29, kemudian klik OK. Silahkan. Ya. Lalu berikutnya, ketikkan data pada kolom Y, ya, diketik aja, diketik yang tadi, yang dari yang di atas.
Nah, kalau sudah diedit di Excel, kalau sudah ada, maka tinggal copy paste special value awk. Jadi jangan lupa ini kalau copy paste-nya untuk data ini ada special value baru awk ya. Kemudian di sisi sebelah data Y itu ada Y terurut. Caranya blok data Y copy paste di kolom YI. Ya. Lalu jangan klik di mana-mana dulu, tapi langsung klik sort and filter. Ada sisi sebelah kanan di program itu. Lalu klik sort A to Z. Lalu kalau muncul ada pilihan, maka klik continue, lalu klik OK. Setelah itu scroll ke bawah, cari isian lagi, akan menemukan alfa. Kalau sudah ada 0,05 ya biarkan. Kalau belum ya diketik 0,05. Kalau taraf signifikannya 0,05. Kalau 0,04 ya 0,04. Kalau 0,01 ya 0,01 ya. Untuk saat ini kita cobakan 0,05. Scroll ke bawah, lihat tabel pada kolom 0,05 baris ke-30. Ya, baris ke-30. Kenapa? Karena 29 tidak ada, yang dekat aja. Kalau ini jaraknya misalnya 23 atau berapa yang jauh, ini bisa namanya dengan interpolasi. Tapi ini karena dekat, ambil aja baris ke-30. Kembali lagi scroll ke atas, ini bukan ke atas ya, scroll ke bawah. Scroll ke bawah, lihat kesimpulan, ke atas betul. Ini dari tabel sih. Dari tabel scroll ke atas, lihat kesimpulan, maka selesai. Ya, gambarannya seperti ini. Yang pertama, ya, pada menu utama klik uji persyaratan, lalu diklik Kolmogorov-Smirnov, lalu isi dengan disiplin kerja, ini dengan Y. Pastikan kolom data di Y ini kosong. Kalau ada, maka diblok, lalu di del. Lalu setelah yakin kosong datanya, ini isi dengan 29. Klik OK, tunggu sampai proses selesai seperti biasa. Lalu akan muncul seperti ini kalau sudah terisi. Ya, lalu di blok ini, blok ke sini tadi, lalu klik di sini ada sort and filter, ya, di home nanti ada sort and filter, lalu klik di sini, ya, nah, di blok di situ, lalu scroll ke bawah, ya, maka isi di sini dengan 0,05, lalu akan muncul ini. Karena kurang dari 51, ya, N kurang dari 51 akan muncul ini. Lihat tabel Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kotak ini isi dengan DK, ya, D kritis dari tabel. Nah, maka Anda scroll ke bawah. Nah, ini di atasnya adalah 0,05, lalu ini baris 30. Inilah nilai DK, lalu masukkan kembali, ya, masukkan kembali ke kotak ini, maka di sini akan muncul kesimpulan, ya, yaitu karena D0 lebih kecil dari DK, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sekarang menggunakan SPSS. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekkan, tapi mari kita coba bahas sekarang. Nah, ternyata uji normalitas dengan SPSS ada 3 metode. Yang pertama adalah asimptotik, yang kemarin kita lakukan waktu pertemuan 11 ya. Ini adalah default SPSS. Jadi kalau tidak memilih suatu ya langsung itu menggunakan asimptotik metodenya. Yang kedua dengan Monte Carlo, yang ketiga dengan eksak. Ya. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian yang terbaru, saya ada buku tahun 2020 juga, ya. Lalu ternyata metode asimptotik dipandang kurang akurat. Oleh karena itu, menurut hasil penelitian terbaru ini, metode eksak
akan menghasilkan hasil uji normalitas distribusi yang akurat. Nah, untuk itu selanjutnya ya ada kalau menguji normalitas distribusi populasi sebaiknya menggunakan metode eksak. Nah, ini ada link penting bisa Anda nanti cek, ini YouTube yang bagus menurut saya ya, tentang masalah ini. Kalau bukunya itu ada buku dari IBM langsung. Nanti kalau kita tetap muka kita tunjukkan ya bukunya. Dan Anda bisa memiliki sebetulnya nanti buku itu sebagai referensi kalau Anda nulis skripsi lalu menggunakan ini, kenapa menggunakan metode eksak gitu ya, alasannya. Nah, untuk uji normalitas menggunakan SPSS metode eksak, maka tinggal run SPSS. Ya, silahkan kalau mau ini, Anda videonya ini bisa di-post dulu, lalu Anda run dulu SPSS ya. Berikutnya entry data. Seperti biasa, klik variable view dulu. Maka Anda bisa ketikkan variabel dalam contoh ini menggunakan nama variabel Y tadi disiplin kerja ya. Nah, pada kolom name, lalu pada kolom desimal ketikkan 0 karena tidak menggunakan desimal datanya. Lalu pada kolom label diketikkan disiplin kerja dan pada kolom scale ya kolom measure dipilih scale. Lalu Anda bisa klik data view. Dah selesai nih pengisian data, entry data, entry variable, nama variabel ya, bukan entry data. Lalu kalau data sudah ada, ini data view. Dari data view Anda lanjutkan langkah yang kemarin yaitu memasukkan data. Yang tadi, kalau tadi dari paystrip sudah ada, itu bisa di copy paste dari paystrip. Ya, sambil mengulang. Atau ya karena 29 ini sedikit, ya bisa Anda ketik satu persatu. Lalu kemudian berikutnya adalah uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, maka Anda klik analyze, lalu sorot non-parametric, sorot legacy dialog, baru klik ada one sample. Kemudian akan muncul kotak dialog, pindahkan variabel yang akan diuji normalitasnya. Kebetulan ini barusan contoh hanya satu, nanti kalau banyak bisa sekaligus ya. Ke kotak tes variabel list. Ya, dengan cara klik tanda panah itu. Lalu klik eksak. Lalu di dalam box itu ada kotak kecil centang eksak. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, untuk interpretasi, perhatikan nilai sig pada tabel. Ya. Coba kita cek, kita lakukan. Ini setelah run SPSS, variable view, ketikkan di sini Y, di sini disiplin kerja, lalu di sini pilih 0, di sini pilih scale. Setelah selesai yang ini, baru klik data view. Nah, setelah itu ketikkan data di kolom Y atau copy paste dari Excel. Isi data. Ya, setelah data terisi, maka pertama klik analyze, sorot non-parametric test, sorot legacy dialog, klik ke one sample, ya, klik one sample KS, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini di blok dulu, lalu klik ini, ya. Setelah itu akan muncul ini di klik eksak. Klik eksak. Setelah diklik eksak, pastikan dulu tadi sebelum diklik eksak, pastikan dulu ini tercentang normal ini, ya. Kalau belum tercentang tinggal dicentang, lalu klik eksak akan muncul kotak dialog seperti ini, maka diklik eksak,
ya. Tes ini bisa diisi berapa menit gitu, tapi ya dibiarkan aja nggak apa-apa. Lalu setelah itu klik continue. Ya, akan muncul seperti ini. Lalu tinggal klik OK. Nah, udah selesai, tinggal interpretasi. Interpretasinya ini hipotesis normalitasnya, uji normalitas. F itu lambang dari frekuensi kumulatif. Kalau di C kuadrat menggunakan F kecil karena frekuensi dari masing-masing interval ya. Nah, kriteria keputusannya gagal menolak H0 atau banyak mengatakan menerima H0 jika nilai sig ya, nilai sig ya, nilai sig lebih besar dari 0,05 karena batas kita kan cupnya itu 0,05. Itu jika lebih besar gagal menolak atau menerima H0. Nah, sebaliknya jika signya maaf ini salah ya, lebih kecil ya, ini harusnya lebih kecil lambangnya. Tolak H0 jika signya lebih kecil dari 0,05. Ya, maaf deh. Ini di apa namanya? Dikoreksi, koreksi ya, koreksi. Lalu berikutnya nanti akan saya koreksi kalau disimpan di YouTube barangkali ya. Baru lihat ini baris untuk sig pada baris eksak ini ya. Nah, kan terlihat di 0,267. Nah, ternyata ini lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya gagal menolak H0 atau menerima H0 gitu ya. Artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Jadi bukan data berdistribusi normal. Oke. Baik, itu saudara-saudara untuk uji homogenitas. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji homogenitas varian. Jadi uji homogenitas varian ini dilakukan jika ingin membandingkan karakteristik bisa rata atau mean atau yang lain dari dua kelompok sampel atau lebih. Ya, jadi bukan pada regresi, di regresi tidak ada homogenitas varian. Ya. Ini untuk di eksperimen atau kuasi eksperimen. Nah, ada tindak teknik yang cukup populer. Ini juga banyak, tapi yang cukup populer 3. Yang pertama teknik Hartley atau metode Hartley yang dikenal dengan uji F. Yang kedua metode Bartlett atau uji Bartlett. Ya. Yang ketiga metode Lefebvre atau uji Lefebvre. Nah, untuk simulasi saat ini akan menggunakan uji Lefebvre. Karena apa? Karena banyak digunakan jika menggunakan SPSS. Ya. Kalau yang manual banyaknya menggunakan Hartley karena dipandang ini lebih gampang gitu, tinggal membandingkan varian. Ya. F-nya itu hasil bagi dari varian. Nah, banyak yang menggunakan varian besar dibagi varian kecil. Sebetulnya tidak perlu, tapi karena untuk mempermudah saja supaya hanya melihat satu sisi, yaitu varian besar bagi varian kecil. Tetapi nanti taraf signifikan untuk alfa kritiknya harus dibagi 2. Banyak yang tidak dibagi 2, itu yang tidak tepat. Jadi karena apa? Karena F itu 2 sisi, kiri dan kanan. Jadi kalau 0,05 maka dibagi 2, sisi kiri 0,025, sisi kanan 0,025. Sehingga kalau hanya ya melihat sisi kanannya saja, tadi varian besar, varian kecil, maka alfa kritisnya menjadi 0,025. Ya, yang kedua ada uji Bartlett tadi ya. Ini yang paling banyak, walaupun tadi ada banyak kesalahan dalam menentukan alfa kritisnya. Tidak dibagi 2, banyaknya tetap 0,05. Kalau begitu nanti akan menjadi taraf signifikannya jadi 0,1. Terlalu besar ya. Kita lanjut contoh kasus. Contoh kasus sekarang ya.
Seorang peneliti ingin membenahi disiplin kerja pegawai berdasarkan jenis kelamin. Jadi datanya sebetulnya data yang tadi hanya ditambah informasi, ya, yaitu tentang jenis kelamin. Nomor 1 ini laki-laki, 2 perempuan, 3 laki-laki, 4 perempuan, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu ingin diuji apakah varian data untuk kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan ini homogen atau tidak. Gitu. Ya, untuk itu, maka yang pertama kita bisa menggunakan paystrip. Ya, Anda siapkan lagi paystripnya. Ya, jalankan paystrip, upayakan di posisi menu utama. Lalu klik persyaratan. Pada sisi homogenitas varian, klik yang C, itu levelnya. Pastikan belum ada data yang terisi. Sel dengan angka warna biru. Biasanya jika ada, hapus, ini bukan japus ya. Hapus atau delete terlebih dahulu. Oke. Ya, kita mari sama-sama. Nah, ini contoh, ini sudah ada 3. Padahal kita ada 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Maka ini delete dulu atau ditimpa. Ketikkan aja 2 gitu ya. Lalu setelah ini diketik 2, maka ini akan hilang. Seperti ini. Nah, isi dengan jumlah yang L, tadi yang laki-laki untuk kelompok 1 dan P untuk kelompok 2. Atau bisa terbalik sebetulnya, tetapi ya Anda harus memaknainya konsisten gitu ya. Nah, ini L saja, yang ini P. Artinya N-nya, ya, berapa jumlahnya. Nanti akan muncul, yang terbanyak akan muncul di sini. Tinggal klik OK saja. Setelah klik OK, pastikan di sini belum ada data. Ya. Nah, baru ini data sesuai kelompoknya. Untuk yang L datanya masukkan di 1, untuk yang ini ketikkan di 2. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ternyata 29 ini K1 laki-laki ada 12, perempuan ada 17. Bawah, lalu ini dimasukkan sesuai data. Nah, lalu langkah-langkah pengujian. Hipotesisnya ini. Atau ini sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Yang ini sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, ini karena tidak sama dengan, maka kalau di teknik Hartley itu harus dibagi 2. Tapi kalau di teknik Levene ini tetap ya. FC-nya tetap. Alpha C-nya tetap. Ini catatannya ada ya. Nah, dalam contoh ini isi 0,05 karena tadi kita mengambil taraf signifikan 0,05. Ya. Nah, berikutnya scroll ke bawah. Ya. Kita tadi kan alpha C sudah menetapkan 0,05. Maka Anda tinggal bandingkan aja ini. Kriterianya nanti kalau ini lebih besar dari alpha C, maka berarti gagal menolak H0. Artinya varian homogen. Ya, lihat di hipotesis tadi. Nah, sebaliknya kalau ini lebih kecil dari 0,05 berarti tolak H0, artinya kedua kelompok variannya tidak homogen. Nah, ini kesimpulan karena alfa 0 ya, yaitu 0,903. Alfa 0 lebih besar dari 0,05 atau F-nya lebih kecil dari ini ya. 249 tadi F-nya yang ini F0-nya 0,338, maka gagal menolak H0 atau terima HA. Artinya varian antar kelompok homogen atau relatif sama. Selesai dengan paystrip. Nah, sekarang dengan SPSS. Silahkan persiapkan dulu SPSS-nya.
Giliran SPSS, entry data, seperti tadi hanya ditambah sekarang pada baris keduanya, kolom name, ketik JK. Ya. Jadi kalau yang tadi belum masih ada datanya, itu bisa ditambah gitu ya. Ditambah aja di variable view-nya, tambah ini ada JK, ini singkatan dari jenis kelamin, atau pakai X, Anda ya boleh, karena di sini Y misalnya Anda pakai X, boleh. Lalu pada kolom tipenya pilih string. Ya, kalau di atas kan numerik, kalau Y numerik, kalau ini string. Kenapa? Karena menggunakan huruf nanti. Ya, kalau yang lain mungkin dari YouTube dari mana ini tetap numerik, tetapi nanti L-nya diganti 1, P-nya diganti 2 gitu. Nah, kita tetap sajalah P dengan L. Karena banyak yang digunakan dalam catatan-catatan di kantor di mana-mana itu biasanya dengan L dan P. Lalu tetap pada kolom desimalnya 0, pada kolom measure diganti nominal ya, karena datanya data nominal kalau jenis kelamin. Lalu untuk uji homogenitas, klik Analyze, sorot komparmen, klik Independent Sample T-Test. Ya, selanjutnya seperti ini. Masukkan data disiplin kerja ini ke kotak tes variabel, lalu jenis kelamin JK ke grup ya, di sini. Ya. Lalu ke grup variabel ini. Lalu apa namanya? Setelah terisi, setelah diisi akan muncul seperti ini. Ya, ini ada tanda tanya. Ini artinya kalau belum mendefinisikan grupnya. Belum didefinisikan. Maka Anda tinggal klik define group. Ya. Lalu akan muncul tadi karena grupnya ada 2. Ya, yang pertama isi dengan L, yang kedua isi dengan P. Ya. Setelah terisi, maka akan muncul ini nyala continue-nya. Diklik continue. Setelah ini diklik continue, lalu akan muncul seperti ini. Tinggal klik OK. Berikutnya, ya, tinggal menginvestasi output. Jadi ada dua tabel ya. Tabel yang pertama ini setiap analisis ada, yaitu statistik deskriptifnya. N-nya untuk ngecek ini cocok apa enggak 12, ini 17, lalu ratanya. Dari sini kan ada dugaan ini lebih baik perempuan dari lebih baik laki-laki daripada perempuan itu ya, disiplin kerjanya. Ini simpangan bakunya. Nah, ini yang akan diuji ini dikuadratkan itu, ya. Varian namanya. Lalu yang kedua baru independent sample test yang dilihat karena kita hanya menguji homogenitas. Di sini ada levelnya test for equality of varian. Ya. Jadi untuk menguji kesamaan varian. Yang perlu diperhatikan adalah nilai sig. Jadi ini dibagi dua, ada untuk homogenitas varian dan ini untuk uji beda rata. Jadi ini bisa dilakukan, bisa langsung kalau mau menguji, misalnya pertanyaannya apakah disiplin apakah terdapat perbedaan disiplin kerja berdasarkan jenis kelamin. Itu skripsi pertanyaannya misalnya seperti itu penelitiannya. Nah, maka ini sudah bisa langsung untuk menguji hipotesis. Sama yang dilihatnya sig-nya. Ya, tinggal ini dilanjutkan, nanti kita akan mencoba lagi atau sekaligus ini. Ya, jadi ini kan sama nih, kalau ini lebih kecil dari 0,05 berarti tolak H0.
Kalau tolak H0 berarti tidak sama, artinya terdapat perbedaan. Nah, untuk menentukan mana yang lebih baik tinggal dilihat ratanya. Yang jelas di sini hanya menentukan ada beda. Bedanya nyata. Ya, kalau ada beda sih, tapi nyata atau signifikan atau tidak. Nah, ini ternyata signifikan. Oleh karena itu ternyata di sini disiplin kerja laki-laki lebih baik dari disiplin kerja perempuan. Ini hasil simulasi ya, belum penelitian ya. Oke, nah introspeksi outputnya begini. Hipotesisnya tadi yang ini. Lalu kriteria keputusan, tolak sig, tolak H0 jika signya lebih kecil dari ini. Ya, karena mengambil taraf signifikannya 0,05. Jadi ini tergantung. Artinya kedua varian kelompok data seragam ya atau tidak bukan berbeda ini ya. Oh iya, ini berbeda nih kalau lebih kecil. Nah, jika tapi kan nyatanya bukan begitu. Nah, nyatanya bahwa apa namanya? Jika signya lebih besar, maka data homogen. Kalau signya ini lebih kecil, tidak homogen. Nah, ini nyatanya ini ya. Nyatanya yang bawah ya, gagal menolak. Karena ini 114 lebih kecil dari 005. Nilai signya lebih besar ya. Jadi ini kan tidak lebih kecil gitu ya.